Iya, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan ringkas dari beberapa pasal saja. Karena kalau kalian sendiri membaca akan cukup panjang ceritanya aslinya. Ya, jadi firman Tuhan kali ini bukan berkaitan dengan Samuel tapi berkaitan dengan masa bangsa Israel juga ya. Sebelum ada Samuel ya. Gitu. Dan ini juga nanti toh berkaitan dengan Samuel juga sebenarnya. Mari kita baca di 1 Samuel 4 sampai 7. Waduh panjang sih. Tapi saya akan ringkas singkat aja ya. Jadi waktu itu orang Israel berperang melawan orang Filistin ya. Tetapi ada satu pertanyaan. Kenapa ya kita bisa kalah melawan orang Filistin gitu ya. Setelah itu akhirnya mereka punya ide di mana mereka harus membawa tabut perjanjian Tuhan. Jadi ada pesan di mana kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Gitu. Setelah tabut Tuhan itu sudah sampai, pastinya bangsa Israel bersorak-sorai. Ya. Sampai orang Filistin bingung, waduh kenapa mereka bisa berteriak seperti itu? Apa akibatnya? Bangsa Filistin jadi ketakutan. Sehingga mereka pastinya akan kaget ya itu. Terus mereka punya rencana, yuk siap-siap kita lawan semua orang Israel, ayo siap-siap. Maka mereka melawan orang Filistin, melawan orang Israel, dan semuanya kalah. Dan akhirnya tabut Tuhan juga dirampas. Dan ya seperti yang kemarin saya bilang mengenai kematian Hafni dan Pinehas, apa kematiannya? Mereka mati dibunuh ya. Mereka mati dibunuh oleh bangsa lain ya. Oke, itu konteks lain ya. Lanjut ya. Sampai ada orang yang merobek bajunya saking bersedihnya kekalahan bangsa Israel. Dan waktu berita itu sampai ke telinga Imam Eli, dia jatuh dari lagi duduk di kursi nih karena dia udah tua. Ya, jadi kematiannya Eli juga tragis dong. Setelah dengar kaget tuh pingsan, jatuh dari kursi dan lehernya patah dan mati. Gitu ya. Ketika Eli ya itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan soalnya dia. Sebenarnya karena gini, dia mendengar keributan gitu ya. Dan waktu itu umur Eli meninggal itu 98 tahun dan matanya sudah tidak bisa melihat lagi ya. Setelah itu diceritakan juga bahwa anaknya juga mati. Hah? Terus tabut Tuhannya dirampas, pas diomongin tabut Tuhan dirampas. Si Eli jatuh, lehernya patah dan meninggal dunia dengan sangat tragis. Dan menantunya, istri Pinehas, sudah hamil tua. Setelah didengar bahwa tabut Tuhan dirampas, setelah itu suaminya juga mati, maka dia tiba-tiba merasa sakit beranak. Gak tahu sakit beranak apaan sih. Ketika hampir mati, terus perempuan bilang, jangan takut sebab engkau akan punya anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, yang artinya sudah lenyap kemuliaan Israel karena tabut Tuhan sudah dirampas. Itu kira-kira isi part 1. Part 2 yang akan kita bahas berikutnya adalah tabut Tuhan saat di bangsa Filistin. Nah, setelah Filistin sudah merampas tabut Tuhan, mereka pastinya menaruh di kuil Dagon. Di mana kuil Dagon? Ya, kuil Dagonnya di Asdod ya, di Asdod sana. Di kalau kalian baca di pasal 5 ya.
dan mereka taruh tabut Tuhan dekat patung Dagon. Ya. Tetapi besok paginya kan mereka udah tidur. Ya, mereka udah tidur. Besok paginya ada satu kejadian dahsyat yang membuktikan bahwa Tuhan jauh lebih kuat daripada bangsa Filistin, daripada dewa-dewa lain, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Buktinya apa? Saat besok pagi, ya, Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Jadi kayak gini, patung Dagonnya itu jatuh ke tanah. Lalu tangannya itu terpenggal dan terpelanting sampai ke ambang pintu. Jadi hanya badan yang masih tinggal. Jadi patung Dagonnya hancur banget gitu. Terus Imam Dagon sama semua orang masuk ke dalam Dagon tidak menginjak pintu Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Karena itu, karena kejadian itu. Wah, udah gak berani. Ini memang parah ini. Gak hanya itu aja, Tuhan bekerja. Dimana apa buktinya? Dimana orang Asdod itu dengan berat dan ia membuat mereka bingung. Habis itu dikasih borok-borok baik Asdod dan semua orang. Bahwa demikian halnya mereka bilang. Karena dua kejadian besar itu mereka bilang, wah ini kayaknya tabut Tuhan mesti dibawa pulang. Tapi bagaimana caranya? Harus dipindahin ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabutnya di sana. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap bekerja, kuasa Tuhan nyata. Dimana Tuhan memukul orang-orang di kota itu. Jadi maksudnya Tuhan memberikan tulah penyakit borok, ya, semacam kusta lagi. Ya. Habis itu pindah lagi ke Ekron. Tapi Ekron bilang gini, wah parah ini. Mereka memindahkan tabut Tuhan supaya kita bisa mati ini. Sebab itu mereka ngumpulin semua raja kota Filistin dan bilang, ya udah kita pulangin deh tuh ke tempat bangsa Israel. Ya, sebab kalau gini mah Tuhan bakal membunuh habis kita ini. Ya udah, setelah 7 bulan lamanya baik ya cerita itu, karena tabut Tuhan di bangsa Filistin itu cuma 7 bulan saja. Selama 7 bulan. Maka akhirnya orang Filistin bilang, apa yang harus dilakukan apabila untuk nganterin tabut Tuhan dibawa dengan tangan hampa? Kita harus bawa 5 borong emas dan tikus emas. Ya, itu. Ya. Jadi mereka harus kasih upeti kayak gambar borok juga, gambar tikus, dan sampaikan hormat. Ya. Terus mereka bilang, kenapa sih keras kepala ngambil tabut Tuhan? Ya udah, kalian semua bawa, siapin lembu yang belum pernah kena kuk, dan yang maksudnya belum pernah kena beban, yang buat ngebawa, buat ngebajak gitu. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawa anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Habis itu ambil tabut Tuhan, muatkan itu ke kereta dan letakkan benda-benda yang harus dibayar tadi, ya. Lalu pergi. Kalau memang pergi ke Bet-Semes, memang dia yang mendatangkan malapetaka itu. Kalau jalannya lain, berarti bukan jalannya. Akhirnya mereka melakukan apa yang dilakukan imam itu, imam Filistin ya, imam Dagon itu kan imam yang tidak percayakan Tuhan. Mereka siapin 2 ekor lembu, 5 tikus emas, 5 benjol emas juga, sampai tikus-tikus emas. Terus gambar tikus, gambar borok, semuanya disiapkan untuk dibawa pulang ke Israel. Ya, karena kan mereka nggak boleh nyentuh aturannya. Kalau sampai nyentuh atau dekat itu pasti hukumannya mati. Ya, karena pada zaman dahulu Tuhan itu kayaknya sangat suci dan sangat dilindungi, sangat suci sekali, dan ya terbukti lah ya kurang lebih gitu. Ya, setelah itu mereka melihat ternyata lembu-lembu langsung, ya, tanpa basa-basi bolak-balik dia langsung ke Bet-Semes melalui satu jalan raya. Jadi tetap ikuti terus.
pertanyaannya, siapa sih yang mengendalikan lembu-lembu tadi? Ya Tuhan, jelas. Ya sebab Tuhan yang menuntun lembu-lembu, sebab Tuhan Maha Pencipta yang bisa mengendali. Dan Tuhan Maha tahu. Ya, gitu. Dan orang-orang Bet Semes lagi mereka sudah kembali dan mereka kaget ya. Dan di Bet Semes itu sebenarnya adalah ladang Yosua dan mereka kaget. Wah, puji Tuhan. Tabut Tuhan sudah kembali. Itu kereta itu sudah sampai ke sana. Ada batu besar, mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu tadi sebagai korban bakaran pada Tuhan. Nah, orang-orang Lewi itu menurunkan tabut Tuhan itu yang di dalamnya ada benda-benda emas itu dan menaruh di atas batu besar. Dan pada hari itu orang Bet Semes kasih korban sembelihan pada Tuhan. Dan pada akhirnya 5 raja kota itu pulang. Melihat itu, maka mereka pulang. Dan ada banyak benjol-benjol tadi itu sebenarnya menurut lambang kota itu ya. Dan karena tabut Tuhan ditaruh di atas satu batu yang gede, dia membunuh beberapa orang Bet Semes ya. Sebenarnya bukan beberapa, lebih tepatnya 70 orang ya. Karena nih kan orang nggak boleh ngelihat, nggak boleh deket-deket karena kalau tidak itu bisa meninggal dunia gitu ya. Terus mereka akhirnya mengembalikan kembali tabut Tuhan juga ya, itu kurang lebih. Dan Kiryat Yearim datang, orang-orang Kiryat Yearim datang untuk membawa tabut Tuhan ke dalam rumah Abinadab dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu supaya nggak boleh dilihat dan nggak boleh disentuh ya, karena kan kebetulan orang Lewi juga ya. Sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim itu sekitar 20 tahun dan seluruh Israel kaget. Wah, kepada suram, jika kamu berbalik pada Tuhan dengan senang hati, jauhkan dari benda-benda asing ya. Dan ini tindakan Samuel. Samuel bilang, ayo semua ya, jauhkan hal-hal yang asing, dewa-dewa Baal dan segala macam ya. Maka orang-orang Israel menjauhkan semua patung dan mereka kembali pada Tuhan. Dan Samuel bilang, semua orang Israel berkumpul di Misma, maka aku akan berdoa pada kalian kepada Tuhan. Setelah itu mereka berkumpul di Mispa ya. Mereka timba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan, berpuasa dan berkata bahwa kami sudah berdosa pada Tuhan. Setelah itu orang Filistin dengar bahwa mereka berkumpul di Mispa. Orang-orang Filistin mau menyerang bangsa Israel lagi. Orang Israel bilang ke Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami pada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Ya, ini sudah masuk pasal 7 sekarang ya. Yang dari masalah Kiryat Yearim itu ya. Itu. Habis itu Samuel sedang berseru pada Tuhan bagi orang Israel dan Tuhan menjawab doa Samuel juga ya. Sedang Samuel lagi mempersembahkan korban bakaran, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tepat pada hari itu Tuhan kayak ngasih bunyi geledek atau bunyi petir tuh jedar, dan orang-orang Filistin terpukul kalah. Dan orang-orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin sampai di hilir Betka ya. Setelah itu Samuel mengambil batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana dan dinamai batu itu Ebenezer, di mana sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Maka orang Filistin kalah melawan bangsa Israel dan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali ke Israel, dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin.
antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Dan Samuel memerintah sebagai hakim untuk seluruh hidupnya, ya, dari tahun ke tahun sering berkeliling. Dan dia juga kembali ke Rama di rumahnya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yang jelas bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, itu yang paling jelas. Yang kedua, kita harus tetap yang tidak berkenan pada Tuhan, ya, agar Tuhan berkenan dalam hidup kita dan tetap menolong kita, ya. Tapi inti yang lebih terutama lagi dari kata Ebenezer, di mana sampai saat ini Tuhan menolong kita, ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Walaupun tabut Tuhan dicuri, Tuhan tetap menunjukkan kuasanya, bahwa sampai pada akhirnya orang Filistin terpaksa memulangkan tabut Tuhan. Pokoknya cara Tuhan itu unik kok ya. Asalkan kita percaya dan tetap setia dalam jalan. Amin. Sekian firman kali ini. Minggu depan sudah mulai masuk Paskah. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.